Polda Jawa Barat berhasil mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus penjualan bayi ke Singapura yang terbongkar berkat laporan salah satu orang tua korban asal Kabupaten Bandung. Bribka Fikri, personel Humas Polda Jawa Barat, akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat siang pemirsa, dari Mapolda Jawa Barat, kasus memprihatinkan kembali terungkap. Polda Jabar berhasil membongkar jaringan besar perdagangan bayi lintas negara yang beroperasi sejak tahun 2023. Dari hasil penyelidikan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Para pelaku diduga terlibat dalam perekrutan ibu hamil hingga pengiriman bayi secara ilegal ke Singapura. Kasus ini terkuak setelah adanya laporan dari salah satu orang tua di Kabupaten Bandung yang menjadi titik awal pengungkapan jaringan gelap ini. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan menyampaikan para bayi yang dijual bahkan telah direkrut sejak dalam kandungan. Kemudian dipindahkan secara sistematis melalui beberapa wilayah di Indonesia yang akhirnya diadopsi secara ilegal di luar negeri. Nah, berikut merupakan informasinya untuk Anda. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rahmawan didampingi Direskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan menyampaikan bahwa laporan awal berasal dari Jalan Sumintapura, Desa Sulaiman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Menandai keberhasilan aparat dalam memberantas kejahatan kemanusiaan ini. Jaringan kejahatan ini telah beroperasi sejak tahun 2023 dan melibatkan penjualan terhadap 25 bayi. Para tersangka melakukan perekrutan bayi bahkan sejak dalam kandungan, menunjukkan perencanaan yang matang dan keji. Polda Jabar menetapkan 13 tersangka yang terlibat dalam jaringan ini. 11 orang tersangka memiliki peran masing-masing, di antaranya sebagai pengasuh, penampung, perekrut bayi, orang tua palsu, pengantar ke Singapura, Kalimantan, atau Jakarta. Dua tersangka lain yang LSL alias LS alias P alias AI yang berperan sebagai agensi Indonesia, dan YY alias Mama Y yang berperan sebagai perekrut bayi, masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Modus operandi yang bisa kami sampaikan di sini adalah tersangka AF yang merupakan perekrut dari jaringan bayi ini menghubungi orang tua bayi yang mengiklankan bayi yang masih dalam kandungan lewat media sosial yaitu Facebook, kemudian sepakat untuk bertemu. Kemudian tersangka AF mengatakan bahwa bayi yang akan diadopsinya akan dirawat oleh diri dan suaminya. Ini modus operandi seperti itu. Kemudian tersangka AF menanyakan persyaratan yang diminta oleh orang tua yang mencari adopter. Dan harga yang disepakati antara pelapor dan tersangka adalah 10 juta. Ketika bayi lahir, tersangka memberikan uang sebesar 600.000 untuk ongkos ke bidan saat akan persalinan ya. Saat akan persalinan. Kemudian sisanya akan diberikan keesokan harinya. Sekaligus memberikan KTP dan KK milik tersangka. Dan tersangka membawa anak pelapor, akan tetapi sampai keesokan harinya tersangka tidak kunjung datang. Fakta-fakta penyidikan bahwa tersangka sudah melakukan tindak pidana perdagangan sejak tahun 2023. Tersangka sudah melakukan perdagangan bayi kurang lebih 25 orang dan melakukan perekrutan bayi-bayi tersebut sejak dalam kandungan. Bayi-bayi yang baru lahir tersebut oleh tersangka diserahkan kepada penampung. Di sini ada 4 penampung, TSKM, TSKY, TSKW, dan TSKJ. Ya, ini yang ada di belakang ini mereka ada. Dan dengan harga sekitar 10-16 juta. Dengan rincian pembagian sesuai dengan harga yang disepakati antara TSKA dengan ibu bayi. Kemudian sisanya dibagi-bagi antara TSKA dan TSKM dan TSKYT. Kemudian setelah diterima oleh penampung tadi, bayi itu tersebut dirawat oleh pengasuh. Ini saudari YN ya. Pengasuh Y akan digaji oleh TSKL sebesar 2.500.000 dan 1 juta untuk keperluan bayi. Ya.
Setelah berusia 2-3 bulan atau sesuai dengan permintaan TSKL, bayi-bayi tersebut dikirim ke Jakarta. Proses pemindahan bayi dilakukan oleh TSKYN, penyerahan bayi tergantung arahan dari TSKL. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta bahwa bayi tersebut oleh TSKL dipindahkan ke Pontianak untuk dibuatkan dokumen yang berkaitan dengan jati diri bayi, ya, akte dan paspor. Selama bayi-bayi berada di Pontianak, bayi-bayi tersebut diasuh oleh beberapa pengasuh yang berada di bawah kendali S dan kendali L. Pengasuh-pengasuh tersebut mendapatkan bayaran sebesar 2,5 juta dan 1 juta untuk biaya anaknya tersebut. Selain membuat akte kena lahir, paspor, dan dokumen, proses pembuatan dokumen tersebut tersangka S memasukkan surat keterangan lahir dan KK. Selain pembuatan dokumen untuk bayi, peran dari TSKS juga mencarikan orang tua kandung palsu untuk bayi dengan cara memasukkan identitas bayi dalam KK orang, ya, maupun menjadi orang tua palsu dengan mendapatkan imbalan antara 5 sampai 6 juta. Ini peran daripada TSKS. Kemudian bayi-bayi ini selanjutnya diadopsi secara ilegal di negara Singapura. Pengungkapan kasus ini menjadi bukti keseriusan Polda Jabar dalam memerangi kejahatan perdagangan orang yang merampas hak asasi anak dan merusak masa depan mereka. Keberhasilan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan menjadi peringatan keras bagi sindikat serupa bahwa aparat kepolisian akan terus memburu dan menindak tegas setiap kejahatan yang merugikan kemanusiaan. Pemirsa, praktik keji perdagangan bayi ini menjadi pengingat bahwa masih banyak jaringan eksploitasi anak yang bergerak secara terselubung dan terorganisir. Polda Jabar menegaskan akan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengejar para tersangka lainnya yang saat ini berstatus DPO, dan memastikan para pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku. Dari Bandung, saya Bribda Fikri, Bitumas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Poi TV, dan salam presisi.